Bismillahirrahmanirrahim. Edisi 221 3 Desember 2021. Aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Aksi 212 atau aksi bela Islam telah menjadi sejarah besar bagi umat Islam negeri ini. Aksi tersebut yang beberapa kali diselenggarakan pernah diikuti oleh sekitar 7 juta orang muslim dari beragam latar belakang. Bahkan aksi itu dihadiri oleh sebagian non-muslim. Aksi 212 atau aksi bela Islam tersebut terbukti telah menunjukkan bahwa umat Islam dapat bersatu, sekaligus masih memiliki vitalitas yang luar biasa untuk membela agamanya. Pembelaan terhadap Islam wajib terus dilanjutkan, tidak boleh kendor. Pembelaan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan momen, seperti aksi atau sekedar reuni. Harus dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang waktu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran, para pembenci Islam akan terus-menerus melakukan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan Al-Quran. Tentu dengan berbagai cara. Kaum kafir dan kaki tangan mereka akan terus berusaha tiada henti memerangi Islam dan kaum muslim. Mereka baru puas jika kaum muslim telah berbalik arah, kembali pada kekafiran. Mereka akan merasa puas jika kaum muslim telah meninggalkan Islam, lalu berbalik memusuhi Islam dan kaum muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Mereka kaum kafir akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka berhasil mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka mampu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Karena itulah pembelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan Al-Quran juga harus terus-menerus kita lakukan. Memang benar Islam adalah mulia. Kemuliaan Islam tak akan berkurang karena dinistakan dan dimusuhi oleh manusia. Ini adalah ranah akidah, keyakinan, atau keimanan. Namun, membela dan menjaga kemuliaan Islam adalah ranah amal kita sebagai muslim. Tentu keliru jika keyakinan akan kemuliaan Islam malah menghalangi kita untuk menjaga dan membela kemuliaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas memerintahkan kita untuk menjadi para penolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong agama Allah. Quran Surah As-Saff ayat 14. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar menjadi penolong Allah dalam seluruh keadaan mereka dengan ucapan, perbuatan, jiwa, dan harta mereka. Perintah agar menjadi penolong Allah itu menurut Imam As-Samarqandi di dalam Bahru Al-Ulum bermakna tolonglah Allah, tolonglah agamanya, dan tolonglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat tahun 1316 Hijriah, di dalam tafsirnya Marah Labid menafsirkan jadilah penolong Allah bermakna jadilah penolong agamanya. Menurut Imam Abdul Karim Al-Qushairi, wafat tahun 465 Hijriah, di dalam Lataif Al-Isyarat atau tafsir Al-Qushairi, ayat di atas bermakna jadilah penolong agamanya dan Rasulnya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606 Hijriah, di dalam Mafatih Al-Ghaib, frase jadilah penolong Allah merupakan perintah untuk melanggengkan pertolongan dan teguh di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kaum mukmin untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira
لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤزروه وتوقروه. Sungguh kami telah mengutus kamu sebagai saksi, membawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kalian mengimani Allah dan Rasul-Nya, sekaligus mendukung dan memuliakan Dia. Quran Surah Al-Fat ayat 8-9. Apalagi membela dan menolong agama Allah adalah wasilah agar kita mendapat pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Quran Surah Muhammad ayat 7. Imam Ar-Razi menjelaskan frase in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, dalam ayat di atas bermakna menolong agamanya, memperjuangkan tegaknya syariahnya dan membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya. Imam As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di Taisir Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan menjelaskan makna ayat di atas. Ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum mukmin agar membela Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya dan berjihad melawan musuhnya. Semua itu bertujuan untuk mengharap ridho Allah. Jika mereka melakukan semua itu, Allah akan menolong mereka dan mengokohkan kedudukan mereka. Dengan demikian, kita wajib terus menolong Allah, Al-Quran dan Rasul-Nya. Kita wajib terus menolong agama yang mulia ini, hanya dengan membela agamanya, membela kalamnya, Al-Quran, membela Rasul-Nya, memperjuangkan syariahnya, serta membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya, maka Allah akan menolong kita. Pembelaan terhadap Al-Quran telah nyata dapat melahirkan aksi umat yang fenomenal dan bersejarah. Aksi itu menunjukkan bahwa kaum muslim sesungguhnya bisa bersatu dan bergerak membela kitab sucinya. Saat satu ayat saja, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 dinistakan, umat paham bahwa yang dinistakan adalah Al-Quran yang mereka imani, yang tidak pernah mereka ragukan kebenarannya sedikit pun. Lalu dengan kesadaran dan keyakinannya itu, mereka bergerak membela Al-Quran. Namun perlu disadari, di balik penistaan satu ayat Al-Quran itu sesungguhnya masih ada sebab mendasar yang melahirkan aneka bentuk penelantaran dan pencampakan Al-Quran. Sebab mendasarnya adalah karena negeri ini memang sekuler, yakni menjauhkan agama Islam dari kehidupan. Karena menerapkan sekularisme, negeri ini dijauhkan dari Al-Quran dan hukum-hukumnya, dijauhkan dari Islam dan syariahnya. Karena itu yang terjadi bukan hanya satu ayat yang ditelantarkan dan dicampakkan, tetapi sebagian besar ayat-ayat Al-Quran ditelantarkan dan hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam kehidupan. Inilah yang justru dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan mengadukan umatnya yang mencampakkan Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya, Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufassir dikategorikan hajar Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran. Di antaranya menurut Imam Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah, menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak mentadaburi dan memahami Al-Quran, tidak mengamalkan serta mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling pada selain Al-Quran. Di antaranya mengambil thariqah atau jalan hidup dari selain Al-Quran. Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim ayat jilid 3 halaman 335. Karena itu, kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran harus digenapkan menjadi kesadaran untuk menghentikan penelantaran dan pencampakan Al-Quran, sekaligus kesadaran untuk mengambil dan menerapkan Al-Quran.
Kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran semestinya juga mendorong umat Islam untuk dapat bersatu dan bergerak guna memperjuangkan seluruh isi Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengembalikan segala perselisihan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni pada syariahnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, As-Sunnah. Jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, jika kalian mengimani Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan kesempurnaan keimanan seseorang sampai ia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, yakni menjadikan hukum Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Imam Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Thahawiyah mengatakan, sungguh jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, boleh sekedar dijadikan pilihan atau ia merendahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kekufuran yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumilah mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Menurut Imam Al-Khazin yang wafat tahun 741 Hijriah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberlakukan di tengah-tengah manusia hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam kitabnya Al-Quran. Dikutip dalam Al-Khazin Lubat At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Perintah ini secara umum juga merupakan perintah kepada seluruh umat Islam. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penguasa untuk memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mensifati penguasa yang tidak memutuskan perkara dengan hukumnya sebagai orang zalim, yaitu termuat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Kemudian disebut fasik itu dalam Al-Ma'idah ayat 47. Bahkan bisa kafir, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Alhasil, kesadaran sekaligus aksi umat untuk membela Al-Quran harus terus dilanjutkan. Kesadaran dan aksi bela Al-Quran itu harus digenapkan dengan memperjuangkan agar Al-Quran dan seluruh hukum-hukumnya diterapkan di tengah kehidupan.